Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Horismawati dengan nomor NPM 2104-0101-0009 dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan menampilkan cuplikan hasil proses konseling dengan permasalahan malas mengerjakan tugas dengan upaya pendekatan behavioral menggunakan teknik pembentukan tingkah laku. Nah, pada pemaparan awal kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah. Nah, masalah yang dialami oleh konselor saya ini merupakan masalah malas mengerjakan tugas. Karena malas mengerjakan tugas ini merupakan sebuah permasalahan yang banyak dilakukan ataupun banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, konseli ini merupakan seorang mahasiswa dari program studi manajemen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang semester 4. Ia mengatakan bahwa ia memiliki perilaku malas mengerjakan tugas karena adanya beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi ia dalam malas mengerjakan tugas ialah yang pertama, ajakan dari teman-temannya untuk bermain maupun keluar sebelum tugas itu selesai. Nah, yang kedua karena padatnya jadwal si konseli ini untuk melakukan ataupun mau mengerjakan tugas sesuai jadwal. Dia mengikuti kegiatan organisasi di sela-sela padatnya jadwal kuliahnya. Nah, adapun pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan behavioral, di mana pendekatan behavioral ini merupakan sebuah teknik dalam konseling yang berfokus pada tingkah laku individu. Untuk membantu konseling ini mempelajari tingkah laku baru dalam menyelesaikan ataupun memecahkan masalahnya. Nah, tujuan dari pendekatan behavioral ini ialah yang utamanya adalah untuk mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku baik. Karena behavioral sendiri merupakan singkatan dari behavioral yaitu tingkah laku. Di mana dari pendekatan ini kita bisa mengaplikasikan ataupun memberikan treatment kepada konseling kita mengenai permasalahan tingkah laku. Adapun teknik yang digunakan di sini adalah teknik pembentukan tingkah laku, yaitu teknik yang ada dalam pendekatan behavioral yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada si konseling dan memperkuat tingkah laku yang sudah dibentuk. Jadi teknik pembentukan tingkah laku ini merupakan teknik yang ada di dalam pendekatan behavioral, teman-teman. Nah, dalam teknik ini, si konseli akan dibantu dan dituntun oleh si konselor untuk memunculkan tingkah laku baru ataupun kegiatan baru guna mengatasi masalahnya. Dari si konseli mendapatkan permasalahan itu tersebut, maka konseli itu akan melakukan upaya ataupun melakukan tingkah laku baru yang sudah ia bentuk sendiri dalam mengatasi masalahnya. Nah, adapun kaitan masalah si konseli dengan pendekatan serta teknik yang digunakan ialah masalah si konseli ini merupakan masalah perilaku, di mana perilaku ia adalah malas mengerjakan tugas. Dalam malas mengerjakan tugas ini merupakan sebuah perilaku. Nah, akhirnya kami menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pembentukan tingkah laku guna mengatasi permasalahan tersebut. Karena ataupun alasan yang digunakan ialah masalah ini merupakan masalah perilaku, di mana si konseli ini malas untuk melakukan perilaku ataupun tidak memunculkan perilaku yang semestinya untuk dilakukan. Nah, perilaku buruk ataupun perilaku yang harus diubah si konseli yaitu mengenai permasalahan malas mengerjakan tugas. Dari sini, kita bisa mengimplementasikan ataupun mengaplikasikan permasalahan si konseli ini dalam upaya pengatasiannya menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pembentukan tingkah laku. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, Inggar, mari silakan masuk. Nih, duduk di mana? Di sini atau di situ? Oh, di sini saja. Oke, ya. Gimana kabarnya Inggar? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang Inggar kesibukannya apa ya kalau Ibu boleh tahu? Kuliah sama organisasi Oh, kuliah di sama kampus. organisasi. Oke. Inggar jurusan apa ya kira-kira? Manajemen Bu. Manajemen semester berapa Inggar? Semester 4. Oke, semester 4. Wah, berarti Inggar lagi sibuk-sibuknya ya? Ya, Oke. Kalau Ibu boleh tahu, apa kedatangan Inggar di sini? Ada yang bisa Ibu bantu?
Saya ingin menceritakan masalah saya, Bu. Oke, menceritakan masalah. Kira-kira masalah apa yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Tentang mengerjakan tugas, saya kesusahan gitu, Bu. Oke, kesusahan dalam mengerjakan tugas. Kira-kira kesusahan apa yang kamu temukan ketika mengerjakan tugas tersebut? Kayak waktunya saya kurang gitu. Oh, kurangnya waktu. Kalau kamu kurang waktu, kira-kira di rumah ataupun di kos itu apa yang membuat kamu bisa kekurangan waktu itu? Kadang kebanyakan itu faktor teman juga, Oke, malas juga oke, malah. diajak teman main gitu-gitu. Jadi lupa sama tugas, terus akhirnya, nggak efektif gitu ngerjakan tugasnya, jadi kurang waktunya. Baik. Kalau tadi kan kamu bilang katanya ada beberapa faktor ya, ada teman, lalu males juga. Nah, kira-kira kalau kamu istilahnya bermain dengan teman ya, apakah kamu tidak memberikan durasi waktu atau kamu lupa waktu gitu? Memberikan sih, tapi terkadang itu, sampai lupa gitu memang. Oh, sampai lupa. Lalu, apakah kamu tidak merasakan bahwa, oh ya, saya sudah lupa jamnya segini. Oh ya, saya harus mengerjakan tugas. Apakah kamu tidak berpikiran seperti itu? Berpikiran, Bu, tapi, terkadang kalau kita habis main kan capek ya, jadi lupa lagi sama tugasnya karena males juga tadi. Oke, kira-kira kalau ibu boleh tahu, jadwal kamu pulang kuliah itu pukul berapa ya? Kadang jam 3:30 sore. Oke, jam setengah 4 sore. Lalu setelah jam setengah 4 sore itu apa yang kamu lakukan setelahnya? Setelah 3:30 itu kadang kalau organisasi kita rapat dulu juga, Oke, sampai jam 7-an kayak gitu. ya. Terus kita setelah sampai jam 7 tuh pulang ke kos kan, mandi kayak gitu-gitu. Terus kadang setelah itu teman-teman pada ngajak, nongkrong gitu, kadang sampai jam 9, terus akhirnya kan, capek juga kan, terus jadi lupa juga sama tugas gitu. Oke, kalau teman kamu mengajak kamu untuk istilahnya bermain gitu ya keluar, apakah teman kamu itu juga tidak mempunyai tugas sama seperti kamu? Kurang tahu juga sih, tapi mungkin dia, mencontek, ke temen, jadi dia lebih lebih apa ya, untuk mengerjakan tugas tuh kayak nggak perlu cukup waktu yang banyak gitu loh. Oke, nah kalau ibu boleh tahu, kira-kira bapak ibu dosen itu memberi jangka waktu kepada mahasiswanya untuk mengerjakan tugas itu kira-kira berapa lama? Kadang 1 minggu, kebanyakan 1 minggu. Oke, dari 1 minggu itu apakah kamu sering menghabiskan waktumu untuk bermain atau mungkin kamu memang sengaja untuk tidak mau mengerjakan tugas? Kadang ada sengajanya memang, karena malas tadi, Oke. terus faktor main tadi. Jadi kayak ya dua-duanya itu memang menyita waktu gitu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, nah kira-kira apakah kamu sudah pernah dihukum ataupun ditegur oleh Bapak Ibu dosen ketika kamu malas mengerjakan tugas karena kamu lupa atau bahkan kamu sering bermain dengan teman akhirnya lupa mengerjakan tugas? Sebenarnya kalau untuk tugasnya itu, eee, saya ngumpulinnya itu bisa tepat waktu, tapi hasilnya itu tidak maksimal. Jadi kadang sama dosen juga ditegur, "Kok mengerjakannya kok gini?" Jadi kayak ada revision lagi gitu. Baik, kira-kira kalau diberi waktu 1 minggu nih kira-kira sama Bapak Ibu dosen, kamu lebih sering mengerjakan dari hari keberapa kira-kira? Dari hari pertama sampai ke-7? Biasanya saya itu kan mudah bosen ya, Iya. selain malas tuh mudah bosen, jadi saya tuh nyicil-nyicil gitu. Kayak mungkin hari kedua tuh, saya cicil, terus bisa-bisa nanti langsung hari ke-6 kayak gitu. Oke, berarti kamu bukan tipe orang yang mengerjakan itu langsung dikerjakan ya setelah Iya, diberi tugas? nggak bisa. Oke, berarti kamu menjeda dulu ya? Oke, kira-kira nih, ketika kamu malas mengerjakan tugasnya, gimana sih, pendapat orang di sekitarmu itu? Kalau pendapat di sekitar saya sih karena mungkin lingkungan saya teman-teman juga malas juga ya, jadi Iya. jadi kayak hal yang normal aja gitu. Jadi kita paniknya bareng-bareng pas mau deadline gitu. Oke, ketika kamu tadi keluar ya dengan teman-teman bermain, terus kamu tadi juga mengatakan bahwa kalau memang, belum mengerjakan tugas paniknya bareng-bareng gitu ya sama teman-teman. Nah, apakah kamu, eee, pernah melakukan istilahnya kerja kelompok bersama mengerjakan tugas selagi kamu keluar, mengerjakan tugas kelompok bareng dengan teman-temanmu? Pernah, kita pernah kerja kelompok, tapi kebanyakan kita itu malah kalau, kerja bareng-bareng gitu suka nggak kelar. Karena lebih Oke. lebih suka malah ke mainnya kan, karena lebih suka main-main, ngobrol kayak gitu, jadi tugasnya jadi nggak kelar. Oke. Apakah kamu pernah menolak ajakan teman kamu untuk pergi keluar? Pernah, kadang saya tolak karena mungkin kan karena di sisi lain tadi saya ada organisasi juga kan, mungkin Ya. ada, kegiatan juga itu.
ada juga kadang capek juga sih. Oke, lalu gimana tanggapan teman kamu ketika kamu menolak ajakan teman? Ya biasa sih, kadang dianggap sombong dan lainnya gitu, kayak dikira udah sok sibuk gitu-gitu. Karena teman-teman saya itu kan kebanyakan yang suka main itu kayak mahasiswa yang nggak aktif gitu, kayak cuma kuliah pulang kayak gitu. Oke, sepertinya kamu nampaknya cemas ya kalau memang perilakumu ini belum bisa untuk berubah ya. Oke, berarti disimpulkan bahwa kamu ini punya masalah yaitu malas mengerjakan tugas. Nah, faktor kamu malas mengerjakan tugas ini adalah yang pertama mungkin dari ajakan teman-teman untuk pergi keluar. Lalu kedua kamu juga punya rasa malas sendiri juga. Jadi kamu akhirnya lupa dengan tugas yang kamu berikan. Terkadang kamu juga pernah melakukan penolakan kepada temanmu dan ternyata temanmu memberikan respon yang terkadang kurang baik begitu ya, seperti Iya. itu. Oke, nah kira-kira nih Inka tadi kan sudah menceritakan sepanjang lebar kamu menceritakan masalah kamu pada ibu. Nah kira-kira ibu boleh tahu nggak tujuan kamu melakukan konseling ini itu untuk apa? Ya pastinya menghilangkan rasa malas saya ketika mengerjakan tugas itu, terus bisa lebih mengerjakan secara tepat waktu dan maksimal gitu. Oke, kira-kira apa sih kelebihan dari tujuan yang telah kamu sebutkan tadi? Ya tentunya bisa mengerjakan tepat waktu gitu. Baik, Terus tidak dimarahin dosen, oke, bagus. terus mendapatkan nilai yang bagus tentunya, Oke. dan nggak revisi lagi. Oke. Tadi kan Inga juga sudah menyebutkan tujuan, lalu kelebihan kamu melakukan tujuan tersebut. Tadi kan ada 3 ya. Kelebihannya nanti biar tidak dimarahi oleh dosen, dapat nilai yang bagus, biar nanti tugasnya juga cepat selesai gitu ya. Nah, kira-kira apa sih hambatan yang Inga temui ketika melakukan tujuannya itu? Ya tadi kayak malas itu selalu datang tiba-tiba, terus ajakan teman yang susah ditolak kayak gitu. Oke, Sama organisasi juga. baik. Berarti faktor utamanya adalah dari ajakan teman-teman ya, serta organisasi yang terkadang Sama malas. Oke, malas. Oke, selanjutnya, Inggar kan tadi sudah menyebutkan banyak tujuan ya. Nah, kira-kira apa sih tujuan khusus yang ingin Inggar capai ke depannya agar permasalahan Inggar ini bisa teratasi? Tujuan saya ya agar dapat mengerjakan tugas lebih tepat waktu dan maksimal tadi. Oke, baik. Agar mengerjakan tugas lebih tepat waktu dan maksimal ya Iya. hasilnya. Oke, kira-kira apa sih hal yang harus Inggar lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin bisa dimulai dari menjadwal tugas-tugas saya agar nggak lupa, kayak kita list gitu. Terus lebih memilah lagi ajakan teman gitu. Terus Oke. kayak mengatur waktu juga dengan organisasi, dengan kuliah gitu. Baik, kalau begitu, kira-kira Inggar nanti Ibu beri kesempatan untuk melakukan 3 hal tadi ya, yang sudah Inggar sebutkan. Nah, Ibu beri waktu selama 2 hari. Nanti, Inggar mencoba untuk mengimplementasikan upaya yang Inggar sebutkan tadi. Nah, dalam implementasi itu, Inggar akan mencoba kira-kira upaya yang telah saya sebutkan tadi berhasil nggak mengatasi permasalahan malas belajar saya. Nanti, setelah 2 hari ini, Inggar menemui Ibu untuk menghasilkan ataupun memberikan hasil dari perilaku ataupun upaya yang telah Inggar lakukan. Seperti itu ya, Inggar? Oh iya Bu, terima kasih, saya akan melakukan. Oke, baik Inggar. Sampai jumpa 2 hari ke depan ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Inggar. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh Inggar, mari silakan duduk. Duduk sini apa di situ? Di sini saja Bu. Oke. Oh ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kira-kira ada keperluan apa ya Inggar kesini? Saya ingin membicarakan tentang kelanjutan masalah saya yang kemarin Bu. Oh iya ya, Ibu kemarin memberikan jangka waktu ya kepada Inggar untuk Ya. melakukan upaya yang telah Inggar sebutkan tadi ya. Ya. Oke, kalau Bu boleh tahu gimana hasilnya? Alhamdulillah berhasil. Oke, alhamdulillah berhasil. Nah, kira-kira keberhasilan apa yang telah kamu dapatkan dari kamu melakukan upaya yang telah kamu sebutkan kemarin? Dosen jadi tidak marah-marah, Oke, nggak revisi tugas lagi, terus mendapat nilai yang bagus juga. oke, baik, bagus kalau begitu. Nah, kira-kira selama Inggar melakukan upaya yang telah Inggar sebutkan kemarin selama 2 hari, apa sih mungkin Inggar menemui hambatan nggak dalam melakukan itu? Menemui hambatan, ada sih sedikit. Oke, gimana hambatan itu? Apakah berpengaruh besar terhadap kegiatan yang kamu lakukan? Tidak Bu.
Oke, baik, bagus kalau begitu. Nah, kira-kira Inggar kan sudah melakukan upaya ya, yang sudah Inggar sebutkan kemarin kan kelihatannya ada dua ya upaya utama yang Inggar lakukan. Yang pertama yaitu Menjadwal menjadwal tugas, kayak ataupun melis, mengelis gitu ya. Yang Ya. kedua, lebih memilah ajakan teman. oke, baik, lebih memilih ajakan teman. Nah, di sini Ibu akan memberikan reward ataupun hadiah kepada Inggar sebagai bentuk hasil kerja keras Inggar yang telah Inggar lakukan selama melakukan upaya itu. Nah, mungkin hadiah dari Ibu ini tidak seberapa ya, Inggar. Wah, Nah, di sini Ibu memberikan reward supaya kamu lebih semangat lagi dan ini adalah hasil dari kamu sudah berhasil melakukan upaya yang telah kamu sebutkan tadi. terima kasih banyak Bu atas Iya. reward dan konselornya. Iya, baik, sama-sama Inggar. Nah, kira-kira nih Inggar, Inggar kan sudah berhasil ya melakukan upaya ataupun kegiatan yang telah Inggar sebutkan. Nah, kira-kira apa sih perbedaan yang Inggar rasakan dari perilaku sebelum Inggar mempunyai upaya dan tujuan yang telah Inggar sebutkan dan setelah Inggar mempunyai tujuan dan upaya dan Inggar berhasil melakukannya? Sifat yang sebelum itu malas, kayak tidak tahu apa yang harus dikerjakan dulu terlebih dahulu gitu. Oke, Terus kayak tidak tahu waktu gitu. baik. Terus akhirnya setelahnya itu saya jadi lebih bisa mengatur waktu saya untuk mengerjakan tugas sehingga bisa maksimal gitu. Terus bisa mengatur antara waktu main, tugas, dan organisasi. Baik, bagus Jadi Inggar. lebih semangat juga, punya arah gitu. Oke, bagus. Dari sini Ibu simpulkan ya bahwa upaya utama yang telah Inggar lakukan yaitu ada dua. Yang pertama adalah menyusun rencana kegiatan Inggar ataupun mengelis kira-kira kegiatan apa yang ingin Inggar lakukan. Yang kedua adalah memilih dan memilah ajakan teman. Oke ya Inggar. Ya. Dan ternyata Inggar berhasil melakukan itu. Hasilnya apa? Hasilnya yang pertama Inggar menjadi lebih semangat. Yang kedua Inggar sudah tidak sering disuruh revisi oleh Bapak Ibu dosen. Dan yang paling utama, hasil dari kerjaan tugas Inggar ini menjadi maksimal ya. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Inggar. Oke, wah tidak terasa nih kita udah melakukan kegiatan konseling selama 30 menit nih Inggar. Nah, kira-kira Ibu bisa cukupkan sampai di sini. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan, mungkin di hari dan jam waktu yang sama. Seperti itu ya Inggar. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Inggar. Kalau begitu Ibu cukupkan, Ibu sudahi proses konseling ini ya Inggar. Ya Bu, Oke, terima kasih Inggar. sama-sama Bu. Saya juga terima kasih. Iya, sama-sama Inggar. Setelah si konseling ini melakukan proses konseling dengan menggunakan pendekatan behavioral dan teknik pembentukan tingkah laku yang dilakukan oleh konselor, si konseling ini merasa berhasil dalam mengatasi permasalahannya. Keberhasilan yang konseling dapatkan ini ialah ia mendapatkan ujian ataupun kegiatan baru yang sebelumnya belum didapatnya. Seperti konseling awalnya ketika malas mengerjakan tugas, ia sulit untuk mengerjakan deadline dengan tepat waktu. Ada revisi dari Bapak Ibu dosen. Lalu setelah ia memiliki tingkah laku baru, membentuk tingkah laku baru dengan mengutamakan yang pertama yaitu dia merencanakan ataupun menyusun kegiatannya dahulu dalam melakukan sebuah kegiatan dalam satu hari. Selain itu juga, dia juga memilih dan memilah ajakan mana yang cocok dan pantas untuk ia ikuti ketika ia sedang mengerjakan tugas. Setelah ia menerapkan upaya ataupun tingkah laku yang ia lakukan tersebut, yang ia pilih sendiri tersebut, si konseli mendapatkan kelebihan, yaitu si konseli merasa ia sudah bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Rasa malas yang timbul di awal kini perlahan menghilang karena upaya ataupun tingkah laku baru yang ia wujudkan dalam mengatasi masalahnya. Dan yang ketiga ialah ia tidak lagi mendapatkan revisi dari dosen. Nah, dari kesimpulan ini maka bisa kita dapatkan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa masalah yang dialami konseling ini bisa diatasi oleh pendekatan behavioral menggunakan teknik pembentukan tingkah laku. Karena dari konseling ini dia sudah memberikan ataupun merasakan keberhasilan dari upaya maupun pembentukan tingkah laku yang telah dia lakukan. Nah, itu tadi teman-teman
secuil ataupun cuplikan dari proses kegiatan konseling, penjelasan deskripsi dari si konseli, masalah konseli, serta pendekatan yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.